saya Nang Senin. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang benda-benda peninggalan sejarah yang ada di dalam Museum Balaputra.
Bentuk keseluruhan arca ini memperhatikan seseorang yang sedang duduk di atas binatang. Ini adalah arca megalit wanita mendukung anak. Arca ini menggambarkan wanita sedang mendukung anaknya di punggung. Ini adalah arca megalit orang menabrak kerbau. Perwujudan dari arca ini adalah memperlihatkan seorang laki-laki sedang menaklukkan atau menunggang seekor binatang menyerupai kerbau. Arca ini didapat dari desa Gunung Megang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Arca ini terbuat dari breksi vulkanik. Ini adalah kepala arca megalit tanpa tutup kepala. Perwujudan arca ini memperlihatkan tipe manusia masyarakat dari ras negeri. Di sini dituliskan secara keseluruhan gaya pahatannya bersifat statis dan oleh para ahli dimasukkan ke dalam kelompok pengarcaan dan tipe primitif. Fosil-fosil peninggalan sejak ribuan tahun yang lalu. Di antaranya adalah fosil kayu tungkai, fosil tulang gajah, dan fosil kerang. Fosil kayu tungkai. Lingkungan alam Sumatera sejak ribuan tahun yang lalu telah menjadi lahan yang subur bagi berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah pohon sungkai. Melalui proses yang lama, selama ribuan tahun yang lalu, sisa-sisa kayu sungkai ini ada yang telah menjadi fosil. Kayu sungkai ini hingga sekarang masih bisa ditemukan, namun sudah cukup langka. Fosil tulang gajah. Gajah merupakan salah satu hewan yang hidup sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi bagian dari lingkungan alam prasejarah. Hewan ini masih mampu bertahan hingga sekarang. Salah satu habitatnya berada di Pulau Sumatera. Kerangka atau tulang belulang hewan ini ada yang mengalami proses fosilisasi seperti yang ditemukan di daerah Bangka ini. Umur fosil ini diperkirakan telah mencapai 10.000 tahun. Fosil ini merupakan jenis hasil slot asli karena tidak termineralisasi. Fosil kerang. Kerang merupakan salah satu binatang yang hidup sejak puluhan ribu tahun yang lalu dan masih bisa bertahan hingga sekarang. Kerang-kerang ini merupakan sisa-sisa binatang masa lalu yang telah membantu menjadi fosil. Diperkirakan proses fosilisasi ini terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Dengan demikian, kerang menjadi binatang yang menjadi bagian dari lingkungan alam prasejarah. Hasil peninggalan. 1. Batu inti. Bahan terbuat dari batu rijang. Benda ini merupakan bagian dari suatu batuan yang berbentuk akibat pengkasan yang merata di seluruh bidang. Ditemukan di Gua Putri Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, yang berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan alat batu. 2. Batu inti. Benda ini merupakan bagian dari proses kayu yang berbatu dan menjadi fosil. Benda ini terbentuk akibat pangkasan yang merata di seluruh bidang. Ditemukan di Gua Putri, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan alat batu. 3. Bahan alat. Benda ini merupakan bagian dari proses kayu yang berbatu dan menjadi fosil. Ditemukan di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, yang berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan alat batu. 4. Artefak Sungai Kikim. Benda terbuat dari bahan terbuat dari jenis batuan andesit ditemukan di Sungai Kikim, Lahat, Sumatera Selatan. Artefak ini diperkirakan telah berumur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Fungsi untuk keperluan sehari-hari dan sebagai alat bela diri atau senjata. Ini menjelaskan kehidupan masa berburu awal. Di sini tertulis, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal masa Paleolitik, manusia tinggal di alam terbuka seperti di hutan, di tepi sungai, di gunung atau di lembah-lembah. Tempat tinggal mereka belum menetap, masih berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan mereka masih sepenuhnya tergantung pada alam lingkungannya seperti iklim dan kesuburan tanah. Dan mereka berburu binatang di hutan, menangkap ikan, mencari karang, siput di hutan atau di laut. Selain itu, mereka mengumpulkan makanan dari alam sekitarnya seperti umbi-umbian, buah-buahan, daun-daunan, dan biji-bijian. Apabila binatang buruan dan bahan makanan sudah habis, mereka akan mencari dan pindah ke tempat yang lebih subur.
Inti dari kehidupan sehari-hari masyarakat ini adalah mengumpulkan bahan makanan dari alam dan dikonsumsi saat itu juga. Kegiatan semacam ini disebut dengan food gathering atau pengumpul makanan tahap awal. Peninggalan sejarah berbentuk kapak. Yang ini adalah kapak perimbas, yang ini kapak penetak, yang ini kapak perimbas tipe tapal kuda, yang ini adalah kapak genggam, yang ini adalah serut bergerigi, ini serut bergerigi, dan ini serut cekung. Merupakan hasil peninggalan sejarah yaitu Gua Putri. Gua Putri terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Ngaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Provinsi Sumatera Selatan, berada pada daerah pegunungan Kars. Selama ini, keberadaan gua ini sudah tidak asing bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya daerah Oku, karena merupakan salah satu objek wisata yang cukup ramai dikunjungi pada hari-hari libur. Selain Gua Putri, terdapat gua-gua lainnya, yaitu Gua Penjagaan, Gua Pondok Selabe, Gua Harimau, dan sebagainya. Gua Putri sebagai situs baru dikenal di kalangan arkeolog sejak awal tahun 2002 ketika diadakan kegiatan penelitian oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Institute for Research Development Perancis di Gua Pondok Selabe. Di Gua Pondok Selabe berhasil ditemukan adanya sisa-sisa rangka manusia dan berbagai jenis artefak yang menandakan bahwa gua ini pernah merupakan tempat hunian manusia di masa lampau. Ini merupakan hasil peninggalan sejarah, yaitu berupa prasasti. Ini merupakan arca Buddha. Oh, ini bentuk arca Buddha ternyata. Iya. Dan ini merupakan arca manusia dari Kampung Simpor. Ini lesung batu. Ini merupakan batu gajah. Ini nakara. Ini arca Nandi. Ini arca Buddha Ansinis. Dan ini merupakan palung batu. Dan yang terakhir adalah arca Dewi. Merupakan peninggalan zaman prasejarah. Yaitu berupa kapak lonjong. Benda ini terbuat dari jenis batu kali. Bagian tajamnya diasah dari dua arah, sehingga bentuk tajaman yang dihasilkan simetris atau setangkup. Kapak semacam ini digunakan untuk mengikatnya pada sebuah tangkai kayu bercabang. Fungsi kapak ini untuk menebang kayu atau menguliti pohon, membuat perahu, membuat patung kayu, dan sebagai perlengkapan upacara. Batu serpihan dan batu serut samping. Batu serpihan merupakan bahan terbuat dari batu rinjang. Benda ini merupakan limbah pembuatan alat batu. Ditemukan di Gua Putri Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Dan ini adalah serut samping. Bahan terbuat dari batu jasper, berbentuk pipih dan mempunyai satu sisi tajaman. Ditemukan di Gua Putri Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan alat. Ini merupakan peninggalan sejarah. Ini batu pukul bila ada mata panah. Batu pukul dari jenis batuan andesit. Ini merupakan batu utuh dan berbentuk bulat. Ditemukan di Gua Putri Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku. Benda ini berfungsi sebagai alat tumbuk makanan dalam proses pengolahan makanan. Yang kedua, bilah. Bahan terbuat dari batu andesit. Benda ini merupakan bentuk serpihan yang secara khusus mempunyai sisi yang sejajar dan masing-masing sisinya berukuran 2 kali dari lebar. Ditemukan di Gua Putri Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku.
Benda ini berfungsi sebagai untuk membelah atau memotong hewan yang diburu. Yang ketiga, mata panah. Bahan terbuat dari batu rijal. Merupakan teknologi pembuatan yang tidak berbeda dengan pembuatan alat serpi. Perbedaannya hanya pada ciri retus yang cenderung melebar hingga membentuk cekungan besar. Ditemukan di Gua Putri, Desa Padang pada kerangka manusia. Benda ini merupakan sisa-sisa tulang manusia yang diduga hidup pada masa berburu dan mengumpulkan tinggal lanjut. Pada masa ini, mereka memilih gua-gua sebagai tempat tinggal. Fragmen tulang manusia ini ditemukan di Desa Padang Bindu, Gua Pondok Salabe, Organ Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ini merupakan peninggalan zaman prasejarah yang berupa beling persegi. Bahan terbuat dari batuan kalsedon. Ujung kapak yang agak lancip ditempatkan di tangkai dan ujung lainnya yang bulat diasah sehingga tajam. Dibentuk dengan cara meratakan kedua permukaannya dan kemudian diupam. Kapak jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti menebang kayu, mengolah kayu, dan perlengkapan upacara. Calon beliung merupakan bahan terbuat dari batu rijang. Alat ini dicirikan oleh bentuk dasar dan irisan persegi, tajaman monofasial, dan permukaan belum diupam. Ditemukan di Sungai Kikim, Desa Gunung Kambang, Kikim Timur, Lahat, Sumatera Selatan. Sudah, sama itu. Ini adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan oleh Battenberg pada tanggal 29 Oktober 1920 di tepi Sungai Tatang. Prasasti ini dipahat sebuah batu kali berbentuk bulat dengan garis tengah 80 cm menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Merupakan prasasti Talangpung. Di sini dituliskan bahwa prasasti ini ditemukan di Desa Gandus pada tahun 1920 oleh L.C. Westerner. Teks prasasti ini berjumlah 14 baris dengan 7 bahasa. Salah, bukan 7 bahasa. Ini merupakan prasasti Talangpung. Di sini dituliskan bahwa prasasti ini ditemukan di Desa Gandus pada tahun 1920 oleh L.C. Westerner. Teks prasasti ini berjumlah 14 baris, ditulis dengan huruf Pallawa dan Melayu kuno. Ini merupakan prasasti Telaga Batu yang ditemukan di daerah Sabong Kingking, 2 Ilir, Palembang. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno, tetapi dari segi paleografi diperkirakan sejaman dengan prasasti Sriwijaya lainnya, yaitu dari abad ke-7 Masehi. Dipahat pada sebongkah batu andesi dengan hiasan 7 kepala kobra dan pancuran pada bagian bawah. Merupakan prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan oleh J.K. van der Molen pada tahun 1892. Itu merupakan semasa ia masih menjadi administrator di Sungai Selam, Kepulauan Bangka. Prasasti ini berupa huruf Pallawa, berbahasa Melayu kuno, serta berangka tahun 608 Saka atau 650 Masehi. Secara garis besar, prasasti ini berisi sebuah kutukan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Selain itu, diperoleh informasi juga keberangkatan pasukan Sriwijaya ketika menyerang bumi Jawa yang tidak patuh kepada Adalah Sriwijaya. prasasti Bombaru. Di sini tertulis prasasti Bombaru ditemukan oleh seorang penduduk yang bernama Rizal. Aksara dipahat pada batu alam jenis andesit, bagian atasnya patah dan bidang permukaan bagian tengah rusak terbelah, menyebabkan beberapa garis kalimat hilang. Prasasti ini tidak berangkat tahun, tetapi dari segi paleografi diperkirakan dari abad ke-7 Masehi. Prasasti Bungkuk. Prasasti ini ditemukan di Desa Bungkuk pada tahun 1985. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Secara garis besar, prasasti ini berisi tentang sumpah atau kutukan kepada siapa saja yang tidak tunduk kepada Raja Sriwijaya. Ini merupakan prasasti Pala Pasema. Prasasti ini ditemukan di tepi Wai Pisang, Lampung, bagian selatan pada tahun 1958. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka menggunakan huruf Pallawa. Secara garis besar, prasasti ini berisikan sumpah kepada siapa saja yang tidak tunduk kepada Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya mengutuk kepada para pemberontak dan penganut ilmu hitam. Namun kepada siapa saja yang setia kepada kerajaan dapat diangkat menjadi datu dan usahanya akan direstui dan diberkati. Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini merupakan satu-satunya prasasti yang ditemukan di daerah Jambi, tepatnya di tepi Sungai Merangin.
Prasasti ini ditemukan pada tahun 1904 oleh Albert Hout. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Prasasti ini dari segi paleografi ditemukan pada abad ke-7 Masehi. Isinya merupakan kutukan kepada orang yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Isinya mirip dengan prasasti Kapur, tetapi berbeda pada bagian akhirnya. Adalah arca Nandi. Arca ini berwujud seekor lembu. Toko ini merupakan kendaraan atau wahana Dewa Siwa. Posisi arca digambarkan sedang mendengkam dengan kaki bagian depan dan belakang yang terlipat. Sebuah punuk yang terdapat di punggungnya dan lehernya dihiasi kalung-kalung manik yang berjumlah 24 buah. Manik-manik diselingi dengan untayan yang berbentuk hati dan bulatan-bulatan. Ini adalah arca perwujudan 2. Di sini dituliskan, arca ini digambarkan dalam posisi duduk bersila di atas kaki Padmasagana. Gambar umum arca ini yaitu sikap kaki Silatasana dan memiliki 4 buah tangan, tetapi 3 diantaranya patah. Kedua tangan bagian depan dalam Jaya Mudra, sedangkan kedua tangan bagian belakang masing-masing memegang tasbih dan atribut lain. Mengenakan jubah yang pada bagian belakang diikat gaspel berbentuk pita. Perhiasan yang dikenakan terdiri dari gelang kaki, gelang tangan, kelat bahu, kalung luasan, serta mahkota. Pada bagian belakang terdapat pamanandala dan semacam stela berbentuk Ini merupakan akoleksi. arca Siwa Mahaguru. Arca ini berupa replika. Arca berdiri di atas asana berbentuk Padmasana ganda. Badan langsing mengenakan jubah tipis polos. Bagian belakang arca terdapat semacam stela atau sandaran area. Gambaran umum arca Siwa Mahaguru ini yaitu tangan kanan memegang tasbih, sedangkan tangan kiri memegang kendi kamandalu. Mengenakan perhiasan gelang kaki, gelang tangan, kelat bahu, kalung, dan hiasan telinga. Adalah arca perwujudan yang ketiga. Arca ini digambarkan dalam posisi duduk bersila di atas Padmasana. Gambaran umum arca ini yaitu mempunyai sandaran yang hanya tinggal sebagian. Tangan kanan ditekuk di depan dada sambil memegang tasbih, sedangkan tangan kiri lurus ke bawah memegang kendi. Perhiasan yang digunakan berupa kelat bahu pada lengan, kalung, gelang, tali dada, anting-anting, dan memakai kain. Arca perwujudan 1. Arca ini digambarkan dalam posisi duduk bersila di atas Padmasana. Gambaran umum arca ini yaitu sikap kaki Silatasana, sikap tangan Ahyana Mudra. Pada bagian belakang terdapat praba mandala dan semacam stela atau sandaran kaca berbentuk akolade. Badan agak gemuk, menggunakan jubah tipis polos, memakai mahkota dengan tangan. Arca ini memiliki lenggam atau gaya yang serupa dengan arca-arca dari Jawa Timur. Brahma merupakan salah satu dewa penting dalam agama Hindu karena dianggap sebagai dewa pencipta. Dan ini adalah arca Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa penting dalam agama Hindu karena dianggap sebagai dewa pencipta. Dan yang terakhir adalah arca Siwa. Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama atau Trimurti dalam agama Hindu karena paling tinggi kedudukannya. Siwa berperan sebagai dewa perusak. 3. Ini adalah arca Narawahana. Di sini tertulis arca ini menggambarkan susunan 3 makhluk. Figur yang paling atas adalah singa, di tengah adalah gana, dan yang paling bawah adalah seekor gajah. Diduga arca ini merupakan Sengkala Mehmet atau Chandra Sengkala, yaitu angka tahun dengan menggunakan Ini gambar. merupakan arca Bodhisattva Avalokiteswara. Arca Buddha ini disebut arca Bodhisattva Avalokiteswara. Digambarkan dalam sikap berdiri, tangan kirinya memegang sekuntum bunga teratai yang diangkat ke depan dada dan tangan kanan ke bawah dengan telapak tangan mengarah ke depan. Pakaian berjubah polos dari bahan sutra dan mahkotanya berbentuk silinder. Berdasarkan gaya seninya, arca ini berasal dari sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Arca Avalokiteswara. Arca ini terbuat dari batuan andesit yang ditemukan di daerah Musi Ulu, Palembang. Arca ini digambarkan dalam posisi berdiri di atas asana tetapi sudah hilang dan jari-jari kaki lurus ke depan. Mempunyai 4 buah tangan, 3 diantaranya telah patah. Yang tersisa hanya tangan kiri belakang membawa sesuatu yang tidak jelas. Menggunakan jubah, rambut ikat keriting, mata selalu tertutup, hidung mancung, mulut seolah tersenyum, dan lubang telinga panjang. Peninggalan agama Buddha. Yang pertama adalah stupika tanah liat. Stupika adalah bentuk stupa kecil yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua adalah arca tablet tanah liat. Tablet arca berbentuk bulat atau elip,
terbuat dari tanah liat ini ditemukan di situs Gede Ing Suro 1 Ilir Palembang. Yang ketiga adalah arca tablet tanah liat. Tablet arca ini juga berbentuk bulat atau elip, berbuat dari tanah liat, tetapi karena kondisinya sudah sangat aus sehingga tidak bulat lagi. Yang keempat adalah arca tablet tanah liat. Kok arca tablet tanah liat? Dari bentuk, bahan, dan ragam hias, nisan ini diperkirakan berasal dari abad ke-19 Masehi. Nisan ini memiliki ragam hias, yaitu berupa sulur-suluran. Merupakan peninggalan senjata Sultan Palembang. Yang pertama adalah keris Palembang. Keris ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bilah, warangka, dan hulu. 2. Pedang Palembang. Pedang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bilah, warangka, dan hulu. Yang ketiga adalah tombak. Tombak terdiri dari 2 bagian, yaitu hulu dan bilah. Ini merupakan senjata Kesultanan Palembang. Yang pertama adalah meriam jagur. Meriam ini merupakan miniatur meriam medan pertempuran yang dilengkapi dengan kereta roda 4 yang berbentuk kotak. Yang kedua adalah meriam lelo. Meriam ini terbuat dari logam besi dengan teknik cor. Bentuknya menyerupai tabung, bagian pangkalnya besar dan makin ujung ke ujung semakin mengecil. Meriam ini dilengkapi tiang penyangga yang dapat digerakkan untuk menyesuaikan posisi bidik. Di bagian ujung dan pangkal terdapat ukiran timbul dengan motif tumbak. Peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Ini adalah parang, nisan kubur, dan standar gading. Parang adalah seni ukir, juga dipakai untuk menghiasi sarung dan hulu parang yang terbuat dari bahan kayu. Parangnya terbuat dari bahan besi, tapi bilanya terbuat dari kayu yang diukir dengan motif saluran. Nisan kubur. Nisan ini terbuat dari kayu unglen atau kayu besi. Ukiran didominasi oleh motif sulur-suluran baik sebagai motif utama maupun motif isian. Dan yang terakhir standar gading. Standar gading ini kaya akan ukiran yang berfungsi konstruksi, artinya bukan saja berfungsi sebagai standar atau wadah gading saja, tetapi juga sebagai hiasan. Peralatan mata pencaharian pada zaman dahulu. Yang pertama, kapak. Bahan terbuat dari besi, tangkainya terbuat dari rotan, kapaknya relatif kecil tapi diberi tongkat sepanjang 80 cm untuk memudahkan cara penggunaannya, yaitu sambil berdiri. 2. Kuduk. Bahan terbuat dari besi, kayu, rotan, dan bambu. Bentuk terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu, bilah, dan sarung. Bagian hulu terbuat dari kayu, sedangkan bagian bilanya terbuat dari besi yang meruncing pada bagian depannya dan memiliki satu sisi mata tajaman. 3. Kacip. Bahan terbuat dari logam besi, terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pisau yang memiliki satu mata tajaman dan bagian alas biji pinang. 4. Sengkuit. Bahan terbuat dari logam besi dan kayu. Bagian tajamannya dibuat pipi yang menyatu dengan tangkainya. 5. Tujang. Bahan terbuat dari logam besi dan kayu. Bagian hulunya terbuat dari kayu yang berbentuk menyerupai gagang senjata, berfungsi sebagai tempat pegangan. 6. Ujur. Bahan terbuat dari logam besi dan kayu. Bagian hulunya terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang menyerupai antan penumbuk padi. Bagian bilanya terbuat dari logam besi berbentuk pipi. 7. Mata tombak. Bahan terbuat dari logam besi antara bagian hulu dan bagian bilah sebagai satu kesatuan. Bagian hulu berbentuk bulat dan berlubang di bagian tengahnya yang berfungsi untuk memasukkan batang kayu. 8. Pisau tanduk. Bahan terbuat dari besi dan gading gajah. Bagian hulunya terbuat dari gading gajah yang berfungsi sebagai tempat pegangan. 9. Sabit. Bahan terbuat dari logam besi dan kayu. Bagian hulu terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai tempat pegangan. Bagian bilah berbentuk pipi, dari pangkal bentuknya kecil, semakin ke ujung makin melebar dan bagian ujungnya runcing. 10. Alat penyadap karet. Bahan terbuat dari logam besi. Bagian bilahnya berbentuk pipi yang ujungnya dibuat melengkung untuk memudahkan cara penggunaannya. 11. Mata serampang. Bahan terbuat dari logam besi, bagian tangkainya berbentuk agak pipi memanjang dan semakin ke pangkal berbentuk uleran. 12. Cucuk karung. Bahan terbuat dari logam kuningan, berbentuk bulat panjang, pada bagian pangkal bulat penuh sebagai tempat pegangan, sedangkan bagian tengah sampai ke ujung dibuat setengah bulat atau berlubang. 13. Pisau pelaut.
Bahan terbuat dari logam besi dan kayu. Bagian hulunya terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai tempat untuk pegangan. 14. Linggis sumur. Bahan terbuat dari logam besi. Bagian bilahnya berbentuk persegi panjang yang bagian ujungnya lurus dengan ukuran 6,5 cm yang merupakan sisi tajaman. 15. Cetakan perhiasan. Bahan terbuat dari logam besi berbentuk 4 persegi panjang menyerupai balok kayu. Cetakan ini mempunyai 4 sisi, tetapi yang diukir sebagai cetakan perhiasan hanya satu sisi. Ukiran motif bunga dan suluran fungsi sebagai alat untuk mencetak perhiasan.